Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kita segera bergabung dengan Bribtu Cici, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Cici, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Ibda Almira dan selamat siang pemirsa. Bertepatan dengan memasuki jam istirahat perkantoran, bersama saya Bribtu Cici, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polri dari sejumlah titik. Bisa pemirsa saksikan untuk kondisi arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Sunter Pondomoro. Untuk kondisi arus lalu lintas siang ini dari arah Sunter yang akan menuju ke arah Kelapa Gading terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Kelapa Gading yang akan menuju ke arah Cempaka Putih. Hingga saat ini pun juga kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan dan tetap patuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada marka jalan. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol baik pada jalur arteri maupun jalur tol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan terlihat juga dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang sampai dengan saat ini kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Baik untuk jalur arteri ditempuh dengan kecepatan 45 km per jamnya, sedangkan untuk jalur tol masih ditempuh dengan kecepatan 85 km per jamnya. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat pada kawasan ini banyaknya pusat perkantoran. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Patok Besi, Sumbang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Cirebon maupun sebaliknya, terpantau kendaraan masih dalam keadaan relatif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami tetap menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dan dihimbau bagi para pengemudi sepeda motor untuk selalu menggunakan helm baik para pengemudi maupun penumpang. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Madaan maupun sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light, dengan juga memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya dan terkhususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat adanya hak para pejalan kaki yang akan menyeberang pada zebra cross. Dan pemirsa, mari selalu tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan dan keselamatan, serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk mendapatkan informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, silakan hubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian Ibda Almira yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC. Terima kasih Bribtu Cici atas laporannya, selamat kembali bertugas. Polres Karawang, Polda Jawa Barat menangkap 3 pelaku pengedar tembakau sintetis dan penyalahgunaan obat keras di Mapolres Karawang, Jawa Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita tembakau gorila seberat 80 gram. Satuan Res Narkoba Polres Karawang, Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers penangkapan 3 pelaku pengedar tembakau sintetis dan penyalahgunaan obat keras di Mapolres Karawang, Senin 21 Agustus 2023. Para pelaku menjual barang narkotika melalui media sosial Instagram. Atas informasi dari media sosial, petugas mengamankan pelaku KRT di wilayah Adiarsa Timur, Karawang, Jawa Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti tembakau gorila seberat 80 gram, timbangan, serta sebuah ponsel. Sementara itu, Polres Karawang juga menangkap 2 pelaku kasus penyalahgunaan obat keras jenis tramadol dan heximer. Para pelaku melakukan aksinya dengan modus menjual obat keras di warung kelontong. Orang merupakan pengedar dari obat keras tertentu jenis tramadol dan juga ada sejenis psikotropika lainnya, alprazolam. Dari total pengungkapan untuk jenis tramadol dengan alprazolam itu kami berhasil mengamankan
sekurang lebih 25.000 butir. 25.000 butir, ini dari 2 TKP. Ya, dari 2 TKP. Satu TKP di daerah Kelari, dan kemudian yang satu lagi TKP di daerah Ciampel. Dan modusnya dua-duanya adalah merupakan warung kelontong. Saat ini kami masih mengembangkan untuk sindikat di atasnya, asal mula dari obat keras tertentu tersebut. Nanti semoga kami dapat bisa mengungkap, kami sudah ada identitasnya, dan kami harapkan itu bisa terungkap dalam waktu dekat dan tertangkap pelaku untuk pengedar di atasnya. Kemudian satu tersangka lagi, itu dengan inisial KRT alias K ini, itu merupakan pengedar dari narkotika jenis tembakau gorila, di mana yang bersangkutan merupakan petugas SPBU. Petugas SPBU yang menyambi pekerjaannya yaitu sebagai pengecor, tetapi di satu sisi juga berjualan secara online untuk narkotika jenis tembakau gorila ini. Untuk akun media sosialnya ini adalah @bigrabbit.idn, yang tentunya nanti kami akan berupaya mengkomunikasikan dengan Kominfo untuk segera men-take down setiap transaksi atau proses penjualan secara online yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil meringkus kurir RD di Jalan Kampung Beting, Remaja, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dan menyita 5,125 kg sabu. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan penangkapan tersangka RD bertepatan dengan digelarnya Operasi Nila Jaya 2023. Dalam pengungkapan itu, personel Polres Metro Jakarta Utara berhasil menyita barang bukti sabu yang dikemas di dalam bungkusan teh Cina dengan berat total 5,125 kg. Tersangka RD merupakan residivis yang pernah mendekam di Nusa Kambangan selama 7 tahun dengan kasus yang sama. Menurut Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, barang bukti tersebut didapatkan dari 2 kali pengiriman yaitu di daerah Subang dan Tangerang. Tersangka RD merupakan residivis dan baru kurang lebih setahun keluar dari Nusa Kambangan. Sebelumnya juga pernah divonis 7 tahun dalam perkara yang sama, yaitu narkotika yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat sebelumnya. Dan kemudian pada bulan Agustus sudah lepas dari atau bebas dari lapas pada bulan Agustus 2022 dan memulai lagi kegiatannya kurang lebih pada bulan April 2023 sampai dengan tertangkap. Barang bukti ini didapatkan dari 2 kali transportir, yaitu yang pertama di wilayah Subang diambilnya dan yang kedua di wilayah Tangerang. Ya, sehingga terkumpul 5 kg di rumahnya tersangka, yaitu di Kampung Beting, Tugu Utara. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, menurut harga pasarnya 1 kg sama dengan 1 miliar rupiah, maka total 5 kg sabu bernilai 5 miliar rupiah. DNA dari hasil pengungkapan ini diasumsikan dapat menyelamatkan sebanyak 25.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka RD dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, kurungan seumur hidup dan atau paling rendah 6 tahun penjara. Tim Humas Polres Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.